Mandek ora kayak? Mulai ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan sudah mau mendengarkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ilusi guru mengontrol murid. Murid mau melakukan instruksi bukan berarti guru dapat mengontrol murid. Namun murid mau melakukan karena dia menyediakan diri untuk dikontrol. Jadi begini untuk disiplin positif. Nah, sebenarnya kita itu tidak bisa mengatur siswa. Jadi siswa itu mau mengerjakan sesuatu itu atas keinginannya sendiri. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk kontrol atas perilaku murid, namun bisa jadi murid menolak bujukan kita atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa apa tidak kritik dapat membuat orang merasa bersalah? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan menuju pada kegagalan identitas anak. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar apa betul Mbak Rianti? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita memaksa untuk anak-anak untuk menyelesaikan kegiatan. Benar atau salah? Tidak kehendak anaknya sendiri. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa anak, berarti itu kita menciptakan sebuah hubungan permusuhan seperti itu. Itu teori dari Dr. William Glasser. Terus, bila kita ingin kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu teori dari Stephen R. Covey tahun 1991. Nah, terus di sini ada berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ini seperti ini. Jadi perbedaan antara stimulus respon kalau stimulus kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Kontrol responnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda, dan seterusnya. Seperti ini, stimulus respon dan teori kontrol. Pendapat Anda tentang guru pada gambar ini? Nah, ini kan gurunya nggak memakai seragam, nggak memakai baju, maksudnya ini kan pakai kaos. Nah, bebas, kira-kira ini apa ya?
bisa jadi ini adalah guru lukis, guru seni ya. Tidak apa guru olahraganya tidak memakai baju batik maupun baju yang sopan. Tapi ini anak malah memperhatikan. Nah, lanjut. Makna kata disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, itu teori dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, yaitu cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, disiplin harus berasal dari dalam diri seseorang. Nah, jadi disiplin itu muncul dari diri seorang, bukan karena paksaan orang lain. Jadi ketika kita disiplin wis itu muncul dari kita sendiri, tidak dari pengaruh orang lain. Nah, lanjut. Merdeka iku jarwonya nora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, itu merdeka itu ternyata sebuah kemerdekaan itu tidak dikontrol oleh perintah orang lain, akan tetapi itu perintah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari diri sendiri, ekstrinsik itu dari luar. Seperti itu. Nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan universal atau universal virtues, yang berarti nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ini juga ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 aspek ya. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Nah, ini nilai kebijakan universal: peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini secara luas. Kalau kita tadi sudah menggunakan P5 tadi. Nah, kesimpulannya, kemampuan mengontrol diri menjadi kunci dalam menjalankan disiplin positif. Tugas guru adalah bagaimana membangun motivasi siswa agar memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan mampu menghargai diri sendiri dengan menjalankan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti itu. Ini yang disiplin diri. Aku tidak
aku mau gak Nora jalan. Ya. Terus ini untuk materi yang kedua yaitu mengenai keyakinan kelas. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Tujuan pembelajaran khusus. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kita membahas tentang keyakinan kelas. Ya, mari kita jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kemungkinan jawabannya adalah penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Untuk kesehatan dan atau keselamatan. Benar apa tidak? Nah, terus yang kedua untuk penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Itu jawabannya apa? Untuk keselamatan. Ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu adalah sebuah keyakinan. Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nih memahami makna pencapaian tujuan. Ada semangat, pantang menyerah, bergerak dan tergerak. Lanjut. Tidak memahami makna dan tujuan. Ini butuh monitoring dan pengawasan, berusaha melawan, sekedar mengikuti, takut, tidak tertarik. Ini adalah sebuah peraturan yang ini tadi keyakinan. Kalau keyakinan itu apa? Kita tuh muncul dari kita sendiri. Sebuah keyakinan itu. Jadi kita biar semangat, tidak pantang menyerah, bergerak dan tergerak. Terus kalau peraturan itu kan kita terikat. Jadi ada sedikit paksaan pada sebuah peraturan. Biasanya anak-anak tidak tertarik, kadang-kadang malah takut, kadang-kadang malah tidak memahami makna dan tujuannya. Seperti itu. Terus bagaimana menyusun keyakinan kelas? Yang pertama ada abstrak, terus ada kalimat positif, mudah diingat, dapat diterapkan, terus pernyataannya universal, kontribusi semua anggota ditinjau ulang secara berkala. Nah, itu prinsip penyusunan keyakinan kelas. Nah, kalau di dalam kelas, kemungkinan kalau di kelas kita itu kita kelas TK biasanya untuk keyakinan kelas itu biasanya boleh misalnya membatasi mainan, saling tolong menolong, terus saling memaafkan, misalnya seperti kalau menurut saya ya peraturan keyakinan kelas itu seperti hanya gitu loh, aturan main dalam kelas seperti itu. Nah, menuliskannya dalam kertas besar, ya. Jumlah pendapat seluruh anggota, kalimat negatif dan menjadi politik tinjau kembali. Nah, sekarang kalimat negatif vs kalimat positif. Dalam kita menerapkan keyakinan kelas itu ada kata-kata yaitu kalimat atau kata yaitu kalimat negatif dan kalimat positif. Misalnya kalau ini dilarang berlari di kelas. Nah, kita gambar aja ini berjalan di kelas. Nah, ini tidak melarang, dilarang berlari di kelas. Nah, tulis saja berjalan di kelas. Terus tidak ramai di kelas. Nah, kita gambar di telinga, mendengarkan guru. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalimat-kalimatnya kan
positif, datang tidak terlambat, datang tepat waktu. Nah, semua kalimat-kalimat untuk keyakinan kelas itu bersikap positif. Ayo, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang ingin diwujudkan? Nah, ya, misalnya ada contoh ini, selalu memberikan buku pada temannya, menghargai pendapat, secara bergantian dalam masuk kelas, menjaga fasilitas sekolah. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas 7. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Contohnya siswa hadir tepat waktu, tiket kelas dilakukan lebih awal, memakai seragam ketentuan yang berlaku di sekolah. Ini kita bisa lakukan di kelas kita. Misalnya ini siswa hadir tepat waktu, jelas itu. Terus kalau ini untuk piket kemungkinan juga bisa dilakukan, misalnya bantu guru beres-beres kelas atau apa. Terus ini lebih tepatnya nanti bisa beres-beres mainan. Nah, nanti bareng-bareng beres-beres, kembalikan mainan di tempatnya, itu ya. Enggak, itu sudah kata-kata positif ya. Kalau apa katanya, kalimat positif. Maksudnya kalimat positif, memakai seragam sesuai jadwal. Nah, itu juga bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas TK. Misalnya hari Senin kita pakai hijau kuning, hari Rabu pakai batik Aisyah, hari Kamis pakai kuda renteng, hari Jumat kita pakai olahraga. Nah, itu juga bisa. Terus apa lagi ya, Dek? Nah, itu keyakinan kelas. Sayangi teman. Nah, kemudian sayangi teman itu juga bisa. Tidak dorong-dorongan sama teman. Itu juga bisa. Contohnya seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ya kita lakukan untuk keyakinan kelas, untuk antri apa ketika wudhu, antri ketika mencuci tangan, seperti itu juga bisa. Budayakan antri, nah, seperti itu juga bisa. Terus apa tadi, Dek? Membaca mainan tadi juga bisa. Jadi seperti itu untuk keyakinan kelas. Ya, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebenarnya. Ya, segitiga restitusi. Tujuan pembelajaran khusus menjelaskan restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif. Jadi restitusi itu salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dari budaya positif di sekolah dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin.
positif agar menjadi murid merdeka, dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Oke, mari kita ingat kembali tentang hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Apa bedanya hukuman, restitusi, dan konsekuensi? Bedanya hukuman ya. Hukuman, kita mau hukuman itu proses memperbaiki perilaku dengan cara memberikan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Nah, sebuah hukuman itu berarti proses memperbaiki perilaku, tapi kita itu dengan cara memberikan sesuatu yang menyakitkan. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang seharusnya terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Nah, konsekuensi ini berarti akibat tindakan yang awak dilakukan. Terus restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut dengan restitusi. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan agar lebih baik. Jadi ini apa sih? Sebuah kontrol untuk menyadarkan anak ya, lebih menyadarkan anak melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya. Nih ada segitiga restitusi, restitution triangle. Kamu tentu punya alasan mau melakukan itu. Ada validasi tindakan yang salah, stabilitas identitas. Tahapan kaitan dengan teori kontrol, strategi teori kontrol. Satu, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Anak berbuat kesalahan, melanggar peraturan. Itu adanya si anak mencari perhatian namun mengalami kegagalan. Si anak ini mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Ketika kita atau guru mengkritiknya, maka kita berefek anak tetap dalam posisi gagal. Kita atau guru perlu mengajak anak agar reflektif dan memberikan keyakinan. Contoh kalimat menguatkan dan mengajak reflektif. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tujuannya supaya anak kooperatif, tidak membangkang, mengubah identitasnya dari rasa bersalah menjadi netral. Seperti saya tak lakukan tadi loh, Dek. Praktek sama Randy, sama Aldian, sama Adit. Nah, itu tadi kaitannya dengan segitiga segitiga restitusi. Nah, tadi seperti itu nih. Tadi kan ada anak yang bermain. Tadi bermain maling-malingan ya tadi ya. Terus yang satu terjatuh, berdarah, didorong, terus tadi anaknya tak panggil, ditanya. Nah, awal mulanya kata-katanya ini tadi. Dimulai mengajak reflektif. Tadi kan aku juga bilang tadi
berarti juga senang loh bermain, misalnya seperti ini. Senang sekali kalau bermain, tapi kalau bermain juga harus hati-hati. Tadi kan begitu. Nah, itu contoh iki, Dek. Jadi penerapannya segitiga restitusi intinya mau ki sing tak anu tadi. Apabila suasana hati netral, maka proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Berbeda ketika anak fokus pada kesalahannya, maka akan sulit melakukan restitusi. Nah, ini jadi kita berusaha untuk menetralkan hati dulu, menetralkan anak dulu. Nah, ketika anak sudah netral, nanti penyelesaian masalahnya bisa dilakukan. Benak, kalau ini kan naik pas anak fokus pada kesalahannya kan sulit melakukan restitusi, tapi ini anak wis netral, jadi kita menyampaikannya juga ini. Oke, ada 3 restitusi ketika anak fokus pada kegagalan, yaitu pertama menguras energi, kedua ketika anak bermasalah maka ia memiliki identitas gagal, terus anak akan terperangkap di masa lalu. Nah, jadi bantu anak menstabilkan emosi saat mereka merasa melakukan kesalahan dengan membantu mereka berefleksi dan menguatkan diri. Nah, itu. Lanjut, validasi tindakan salah. Setiap tindakan selalu didasari tujuan, yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita bisa menemukan kebutuhan dasar anak yang melatar belakangi dia melakukan sesuatu, maka kita bisa memenuhi kebutuhannya. Terus kebutuhan dasar biasanya keinginan diperhatikan, dipuji, dianggap ada dan lain-lain. Terus memvalidasi perilaku anak yang baik memang terdengar bertentangan dengan aturan, namun sebenarnya tujuan dari menunjukkan bahwa guru memahami. Nah, bertentangan dengan aturan, namun sebenarnya tujuan adalah menunjukkan bahwa guru memahami. Lanjut. Ini sudah tak contohkan tadi ya, Rano Adian sama terus yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1 dan langkah itu yang salah telah divalidasi langkah 2, anak-anak siap untuk dibongkar dan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini yang segitiga restitusi tadi saya tak praktekkan tadi. Menguatkan identitas, validasi tindakan yang salah, meyakini keyakinan. Nah, seperti itu. Segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan Mbak Rianti? Yang tadi yang betul kenapa kok bisa disebut yang dilakukan dengan yakin diri sendiri atau bagaimana? Keyakinan untuk keyakinan kelas itu ketika kita menanamkan sesuatu pada anak itu, kalau anak sudah yakin itu pasti bisa tuh dilakukan. Jadi kayak contohnya seperti aturan kelas, aturan main. Nah, misalnya wes tadi contohnya bereskan mainan. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas kalau kita bermain berarti kita harus mau memberesi mainan. Nah, itu kalau setiap hari kita terapkan seperti itu sudah akan tertanam di anak seperti itu. Terus saya pakai seragam, pakaian disiplin memakai seragam. Nah, itu juga kita lakukan setiap hari. Misalnya hari Senin pakai ini, hari Selasa itu kan anak sudah terkonsep, wis ngerti peraturan. Oh iya, jadi dia itu yakin, oh hari ini kita pakai ini loh, hari ini kita pakai ini loh. Nah, seperti itu. Terus apalagi tadi, antri, budayakan antri ya, misalnya budayakan antri. Ketika dari awal
sudah membahas tentang keyakinan kelas tersebut kepada anak-anak, terus kita terapkan setiap hari, jadi itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, jadi kita setiap hari mesti anak-anak ketika mau cuci tangan nih, anak-anak sudah mau antri cuci tangan, membuat barisan. Ketika mau pulang nih pas salaman, nah anak-anak juga sudah mau baris antri seperti itu. Terus ketika mau wudhu pun anak-anak juga sudah terbiasa antri, ya itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas seperti itu. Masih ada lagi yang ditanyakan? Oh, yang tadi segitiga tadi, tapi Oh, yang di atas tadi Restitusi. yang hukuman itu sebenarnya kalau di sekolah tuh diwajibkan nggak Untuk sebagai hukum. guru kepada anak? Hukuman untuk kita sendiri, kalau hukuman itu kan memang kita itu tidak memperbolehkan untuk menghukum anak ya. Nah jadi kita itu harus ini enggak ngasih hukuman, tidak juga ngasih hadiah. Nah, hukuman sama ngasih hadiah itu sama-sama sesuatu yang negatif. Jadi kemungkinan kita itu tidak hukuman, tapi stimulus pada anak seperti itu. Terus segitiga restitusi tadi itu kita bisa seperti saya tadi yang tak praktekkan tadi seperti itu. Seperti itu awal mula kita ini tadi nah yang pertama kita mengenalkan identitas dulu. Tadi ada contohnya tadi loh, misalnya tadi kan ya saya juga bersama anak-anak, berarti itu suka bermain loh. Nah, bermain itu asik, bermain itu menyenangkan. Terus ditanyakan validasi tindakannya salah, yang salah tanya kepada siswa tadi, kenapa, ada apa kok sampai begini. Nah, terus yang terakhir nanti kita meyakinkan, nah kalau begitu kita bersalah, kita harus bagaimana, nah, kita harus minta maaf sama temannya. Itu yang dinamakan segitiga restitusi. Cukup? Sudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Monggo kita menyelesaikan pekerjaan yang lainnya.